Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Irna ya? Iya, Oke, Irna silakan duduk. Iya, Irna. Gimana Irna kabarnya baik? alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Kesini tadi sama siapa? Sama dijemput sama Teteh. Sama Teteh dijemput, diantar ke sini ya? Oh iya, Oke. Irna sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu ya, Iya. karena Ida sudah mau menyempatkan waktu untuk konseling sama saya. Sebelumnya saya juga memperkenalkan diri dulu. Iya. Saya Ain Laras, saya Bu Laras yang akan menemani Irna untuk konseling kali ini. Iya. Sebelumnya Irna pernah konseling atau ini pertama kalinya? Ini pertama kalinya. Oke, ini pertama kali konseling Irna. Iya. Oke, tapi kan ini pertama kali nih. Nah, Irna sebelumnya udah pernah dengar konseling itu apa? Tuh. Eh, saya dengar dari teman-teman yang suka itu di sidang di ruang guru ya kayak gitu. Oh, jadi setahu Irna konseling itu buat orang-orang yang bermasalah di sidang gitu. Iya, Oke. Jadi Ibu luruskan sedikit ya. iya. Jadi konseling itu sebenarnya bukan di sidang atau dihukum, tapi konseling itu pemberian bantuan. Pemberian bantuan dari konselor. Di sini saya sebagai konselornya kepada klien, Irna sebagai kliennya. Gitu. Itu Oh, sedikitnya tentang konseling. iya, Oke. Nah, sebelum ini kan pertama kali Irna konseling juga ya? iya. Oke, nah sebelum kita ke tahap konseling, jadi di proses konseling itu ada yang namanya asas. Ya, salah Oh, satunya ada asas kerahasiaan. Ya, asas kerahasiaan ini di mana Irna boleh bercerita apa saja, silahkan apa yang mau Irna ceritakan. Tidak usah khawatir, misalnya cerita Irna kedengeran, misalnya ke teman-teman atau ke guru-guru lain, tidak kan ya? iya, Jadi insya Allah apa yang Irna ceritakan akan terjaga kerahasiaannya. iya. Lalu yang kedua di konseling itu ada juga asas keterbukaan. Oh, Jadi semoga Irna saya itu saling terbuka gitu. Jangan oh, ada dusta di antara kita. iya, Jadi Irna bisa terbuka apa aja yang mau Irna oh, iya. ceritakan gitu. Jadi itu sedikitnya tentang konseling Oh, gitu. Nah, oke. Jadi sebelum kita ke konseling, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. iya. Siapa yang memimpin doa? Ibu atau Irna? Ibu aja. Ibu aja boleh. Oke. Sebelum kita ke proses konseling, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di udah selesai ya. Oke, jadi apa nih yang mau Irna ceritakan pada konseling kita kali ini? Saya mau bercerita tentang keseharian saya di Kobong. Oke, di Kobong tuh berarti pesantren. Iya, Oke, Irna berarti pesantren nih. iya, Pesantren sembari sekolah. iya. Oke, boleh diceritakan apa yang mau Irna ceritakan. Jadi saya tuh tidak bisa membagi waktu antara menghafal pelajaran di Kobong sama menghafal pelajaran di sekolah. Jadi saya suka pusing. Oke, jadi karena di asrama itu ada dua kegiatan ya? Iya, Di sekolah sama di asrama sama di Kobong. Di iya, Kobong mengaji, iya, di sekolah seperti biasa. Jadi Irna merasa susah gitu ya, iya, susah membagi waktu, kesulitan. iya. Jadi pusing antara mau ngerjain yang mana dulu gitu. Oke, mau yang ngaji dulu atau mau yang sekolah dulu gitu Iya, ya. Tapi sebelumnya berarti Irna tuh SMP ya sekarang? iya, SMP. Nah, sebelumnya waktu SD-nya pesantren juga atau enggak? enggak. Oh enggak, Iya, sekolah aja. iya, sekolah aja. Oke, jadi pas masuk ke asrama Irna bingung Iya, ya. Gitu. Aduh ini sekolah banyak, di asrama juga harus ngaji gitu. iya, Jadi pusing. iya. Oke. Nah, jadi selain pusing apa nih yang Irna rasakan gitu? Tapi seru juga soalnya yang ngerjain itu bareng-bareng. Jadi aku tuh punya misal ada kan kelasnya tuh kelas banyak kelasnya tuh ada beberapa kelas. Hmm, Nah, aku tuh kelas 87 kalau misalkan ada PR, ada tugas itu kadang suka nanyain ke kelas yang lain, kadang suka sama. hmm, Jadi ngerjain iya tuh iya. kayak bareng-bareng gitu. Oke, jadi oke saya singkat dulu ya. Jadi Irna itu pusing
di sekolah, di asrama, tapi di sisi lain Irna juga seneng Iya. karena Iya, bareng-bareng, ngerjain. ya kerjanya bareng-bareng. Terus misalnya Irna di kelas 87 tapi bisa ngerjainnya bareng sama kelas lain yang soalnya sama Iya. gitu. Oke. Tapi oke. Jadi mungkin Ibu akan sedikit membantu nih ya. Kan Irna, kesulitan pertama Irna berarti waktu awal masuk asrama itu langsung, oh iya gimana ya cara membaginya gitu ya di sekolah sama di asrama. Nah, Iya. oke, tapi sejauh ini apa yang Irna lakukan? Kan Irna tahu, iya pusing banget gitu kan membagi waktunya. Nah, tapi dari Irna sendiri, apa yang Irna lakukan gitu kalau misalnya lagi pusing? Apakah mengerjakan mana dulu gitu? Kadang suka tugas yang dari Kobong itu suka dibawa ke kelas. Jadi kalau lagi jam kos tuh suka dikerjain. Oh, jadi tugas yang ada di Kobong tuh di pesantren Iya. dibawa ke sekolah. Iya. Oh, jadi di pesantren juga tugasnya tuh ada tugas apa aja kalau boleh? Di pesantrennya Tugas pesantren tuh kayak gimana? kayak menghafal surah, kayak Hmm, ngerjain, kayak tugas bikin tugas bahasa Arab gitu. Jadi hmm. kadang suka susah. Oke, oke. Jadi mending dibawa aja ke sekolah, Iya. terus dihafalin pas istirahat, dikerjain Iya. pas istirahat. Oke. Nah, kalau si apa namanya? Tugas yang di sekolah dikerjakannya kapan tuh kalau yang di sekolah? Kalau yang di sekolah sih, kalau kalau misal di Kobong lagi gak ada kegiatan, kayak misal pulang sekolah kan Hmm, kan ada waktu sebentar. Nah, hmm. suka ngerjain dulu sebentar juga. Oke. Nah, kan Irna kalau misalnya tugas di pesantren tuh dibawa ke sekolah kan Iya. pas istirahat. Nah, itu berarti kalau kayak gitu Irna nggak ada waktu ngerjain di pesantren. Iya. Karena waktunya padat apa gimana? Iya, waktunya padat. Oke, oke. Jadi, misalnya pagi sampai siang itu sekolah. Iya. Sekolah sampai jam berapa? Jam 2. Jam diselang dulu waktu duhur, istirahat dulu sebentar, Iya. sholat. Nah, terus masuk lagi sampai jam jam 3 kurang gitu. Jam 3 kurang. Oh, Jam jam 2 lebihan. jam 2 Ya. lebih itu pulang. Ya. Habis pulang, istirahat Ya, di istirahat. di pesantren, terus lanjut apa kegiatannya? Terus berjamaah, terus ngaji lagi. Oh, ngaji Iya. lagi dari asar. Ya, dari habis sholat berjamaah asar Mm-mm. sampai jam 5 kurangan. Jam 5 kurang. Oke, lumayan padat juga ya selama seharian ya, Ya. Irna. Dari jam 5 itu ada kegiatan lagi sampai malam apa gimana? Habis itu jam 5-nya udah makan, terus Mm, bersih-bersih. Terus jam maghribnya berjamaah lagi, terus ngaji lagi sampai isya. sampai Isya. Nah, habis Ya. Isya itu baru udah Ya, istirahat. istirahat, sholat. Hmm. Terus ada lagi sorogan. Oh, sorogan. Sorogan itu kayak gimana? Sorogan tuh kayak mengulang pelajaran yang dari awal. Oh, berarti mengulang pelajaran mengaji. Iya, mengaji Oh, oke. Sampai jam berapa tuh? jam 9-an. Jam 9. Nah, oke, oke. Jadi memang pas diceritain memang kegiatannya jadwalnya padat banget ya. Iya. Dari pagi sampai malam sekolah, terus mengaji juga. Jadi wajar kalau misalnya Irna pusing ya tadi. Iya. Pusing membagi waktunya, bingung juga. Nah, tapi tadi Irna sempat katakan caranya itu salah satu itu Irna membawa tugas yang ada di asrama ke sekolah. Jadi Iya. dikerjakan di sekolah. Iya. Itu dikerjakannya bareng-bareng gitu. Iya, bareng-bareng. Oke, oke. Nah, tapi sejauh ini Irna apa ya merasakannya sampai tertekan sampai capek banget stres atau ya udah dijalanin aja gitu. Jalanin aja sih. Soalnya yang ngerasain juga banyak Betul. teman-teman. Oke, jadi Irna ada pikiran, oh ini yang ngerasain bukan aku aja, tapi teman-teman juga. Iya. Cuman di sisi lain juga ya capek, ya Iya. harus mengerjakan juga, mengerjakan. Nah, bisa juga Irna ini jadi di ini saya hanya memberikan masukan nanti bisa Irna ini ya bisa Irna tampung atau gimana gitu. Nah, ini kan ada tadi ada tugas di asrama, ada tugas di sekolah.
Nah, kalau tugas di asrama itu biasanya dikumpulinnya tuh gimana sistemnya? Kalau misalnya pas ngaji asar, Hmm. dikasih tugas bikin kosakata bahasa Arab misalnya. Oh iya, iya. Nah, harus dikerjain, besok dikumpulin lagi pas asarnya lagi, pas ngaji asarnya lagi gitu. Oh gitu. Sedangkan kalau tugas di sekolah itu lebih ke tergantung pelajarannya berarti ya dikumpulinnya. Iya, Oke, nah berarti Irna bisa lihat nih tenggat waktunya. Misalnya Irna tulis, bisa Irna tulis tugas-tugas apa aja. Oh ini tugas di asrama nih ditulis di buku apa aja. Ini tugas di sekolah. Nah terus Irna bandingkan. Oh kira-kira di antara tugas ini mana ya yang dikumpulin duluan. Berarti kan kalau yang dikumpulin duluan, Irna usahakan untuk mengerjakan yang lebih dulu. Nah, yang sekolah dikerjakan nanti. Iya. Gitu. Oke, pada sesi ini Irma ingin bercerita tentang keluh kesah di pesantren, gitu ya, Iya. mengerjakan tugasnya. Oke. Nah, selain itu apalagi yang biasa Irna lakukan nih? Cara Irna melakukan supaya nggak terlalu nggak terlalu bingung nih mau ngerjain apa dulu gitu. Biasanya sih saya suka eh, ngobrol aja sama teman-teman. Oh, berbagi kisah. Iya, Ini kalian nyampe mana tugasnya gitu. itu iya. Oke, tapi pernah nggak kan? Berarti kalau di Kobong tuh kan berbarengan ya, Iya, berbarengan gitu. Nah, pernah nggak Irna kayak, ayo kita ngerjain bareng-bareng yuk di suatu tempat, misalnya di iya. aula apa di gimana gitu? Iya, pernah gitu juga. Kadang ngerjainnya suka kan habis sorogan kan jam 9. Mm-mm. Nah, sampai jam 10 tuh kadang suka ngerjain tugas di sekolah yang besok itu harus dikumpulin gitu. Oh, tugas di sekolah. Iya, Jadi setelah sorogan tugas di sekolah dikerjain iya sampai bareng-bareng. iya. Terus pas jam 10-nya udah istirahat, semuanya tidur. Oke, karena jam 10 tuh harus udah tidur di Iya, asrama tuh. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau tugas di sekolah bareng-bareng gitu ya di iya, asrama. Kadang suka kayak gini misalnya, kamu nomor 1 sampai nomor 5, aku nomor 5 iya, sampai 10, suka kayak gitu iya, juga. Jadi bagi-bagi ya. iya, Nah, ini ada yang ngerti, ini ada yang ngerti. Oke. Nah, kalau di asrama itu berarti hebat ya Isna ya, iya, bisa sekolah, 2 sekolah malah di asrama sama di sekolah. iya, Tapi walaupun ada capek tapi alhamdulillah ya. iya. Iya, terus gimana lagi tuh di asrama? Kadang juga suka mikirin ada cucian baju. Waduh, iya ya. Kalau di asrama kan mandiri ya. Iya, Hmm. kadang suka apa sih namanya itu suka bagi-bagi. Kadang yang nyuci itu aku, Kak, yang ngejemurnya teman aku. Kadang teman aku yang nyuci, aku yang ngejemur, suka gitu. Oke, Jadi gak berat banget. nggak berat banget. Jadi berbagi tugas ya. Iya, Karena tadi udah mah ada tugas di sekolah di pesantren, terus mikirin juga cucian, setrikaan juga berarti. iya, Berarti pesantrennya itu kalau untuk nyuci nyetrika itu sendiri, iya, nggak ada yang laundry gitu. enggak. Nggak ada. Tapi kalau masak makan gitu, Eh, dimasakin. iya dia masakin. Oke oke. Jadi ya itu bisa pinter juga ya Irna ya membagi waktunya. Maksudnya ini kan ada tugas nih di sekolah, nama di asrama. Tapi di sisi lain juga, aduh ini ada cucian. Tapi supaya meringankan, Irna akhirnya sama teman, oke kamu yang nyuci gitu, aku yang jemur atau aku yang jemur, kamu Iya, yang nyuci gitu ya. Oke jadi sebenarnya Irna problem solvingnya udah lumayan bagus ya, maksudnya menyelesaikan masalahnya gitu. iya, Nah, oke. Jadi kita udah ngobrol panjang ya. iya. Jadi intinya Irna itu sedikit kesulitan antara pelajaran di Kobong sama di pesantren ya sama di sekolah. Tapi karena kesulitan Irna itu ada efek negatifnya gak? Misalnya Irna jadi pribadi yang terburu-buru atau misalnya Irna mudah pusing atau karena tadi sampai malam sampai jam 10 misalnya di sekolah malah ngantuk gitu. Ya sih kadang suka ngantuk gitu, tapi ya diusahain enggak. Oke, diusahain enggak gitu karena tadi ngantuk ya sampai jam 10 tapi Iya, Irna tetap mengusahakan untuk semangat gitu ya iya, supaya gak ngantuk. Oke. Nah, Irna kan udah tahu nih. Irna udah tahu di pesantren tugasnya bahasa Arab segala macam, di sekolah juga. Nah, kira-kira ada yang Irna pikirkan ya misalnya
apa nih yang harus aku lakukan supaya tidak terlalu berat gitu. Yang tadi kata ibu, Hmm. mengerjakan tugas yang sekiranya mau dikumpulin besok. Kumpul duluan, Ya, oke. terus tidak menunda-nunda. Oke, tidak menunda-nunda, pintar. Apa lagi ya? Terus dikerjainnya diusahain harus bareng-bareng. Bareng-bareng biar tidak terlalu berat ya. Iya. Jadi ayo ini bareng-bareng gitu. Iya. Betul. Berarti Irna udah tahu nih sejauh ini apa yang harus Irna lakukan gitu ya. Iya. Oke. Nah, gimana? Mau bercerita tentang apa lagi silakan. Sudah Sudah. aja. Oke, berarti sejauh ini tentang sesi konseling kita walaupun singkat ya, Iya. tapi Irna sudah mulai lega atau silakan kalau misalnya masih ada yang mau diceritakan boleh, atau masih bingung soal apa boleh. Iya, enggak, udah aja. Enggak, udah aja. Jadi pada sesi konseling kali ini mungkin Irna hanya ingin berbagi cerita nih. Irna kan selaku kelas berapa berarti Irna sekarang? Kelas 8. Oke, kelas 8 berarti di pesantren itu baru 2 tahun. Iya. Ya, nah berarti Irna ingin bercerita gimana Irna yang tadinya di SD. Kalau di SD kan berarti di rumah ya, sekolah doang gitu. Terus tiba-tiba harus masuk pesantren nih gitu kan, harus sekolah. Sekolahnya juga sampai jam 3 ya? Iya. Sampai jam 3 itu sampai hari Sabtu atau Jumat? Sampai hari Sabtu. Sampai Sabtu tuh kan. Terus di pesantren juga ada kegiatan lagi mengaji dari pagi sampai malam. Tadi pagi sampai jam 2:30 itu sekolah. Iya. Terus lanjut kegiatan di pesantren mengaji sampai jam 9. Iya. Jam 9 sampai jam 10 mengaji. Iya. Gitu. Jadi Ina pengen bercerita ini ternyata berat juga ya pesantren dari sekolah. Tapi ibu boleh tahu gak, Irna itu memilih untuk pesantren itu dari Irna atau mungkin ada orang tua atau dipaksa atau memang ya orang tua menyuruh tapi Irnanya juga mau gitu. Orang tua yang menyuruh tapi akunya juga mau. Oke, jadi kamunya juga mau, jadi gak ada unsur keterpaksaan ya. Iya. Makanya tadi waktu Irna bilang iya di sekolah di tugas di sekolah di pesantren bingung, tapi Irna menjalani aja, Iya. enjoy gitu, karena memang ya ini pilihan Irna sendiri gitu ya, nggak Iya. ada unsur keterpaksaan. Cuman kalau misalnya kalau misalnya Irna capek atau misalnya Irna merasa lama, itu mah wajar ya, namanya juga Iya. ya belajar. Cuman Irna keren, Irna hebat karena apa ya, maksudnya masih SMP gitu tapi udah berani jauh sama orang tua. Berarti jauh kan sama orang tua. Iya. Terus di sekolah di pesantren udah mulai belajar membagi waktu. Iya. Gitu. Irna masih kecil, masih 13 tahun, 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun tapi Irna udah banyak melakukan kegiatan positif. Iya. Gitu. Karena kalau bisa dilihat, bukan membandingkan ya, cuman untuk seumuran Irna mungkin di luaran sana ada yang kesehariannya setelah di sekolah ya udah main HP, main gitu kan. Iya. Sedangkan Irna untuk usia segini memilih untuk pesantren, memilih untuk mengaji gitu, melakukan hal-hal bermanfaat, itu udah keren banget. Irna udah Masya Allah banget. Iya. Kayak cuman di lain itu kalau misalnya Irna merasa berat, merasa aduh ini pusing banget ya, ternyata itu wajar aja. Ya itu wajar banget ya. Iya. Ya gitu. Oke, gimana? Iya. Oke, kalau misalnya ada yang masih mau dicurahkan atau ada yang masih bingung, ada yang mau diceritakan boleh. Ya, sudah aja. Sudah Iya. gitu. Jadi cuman intinya ingin membagi cerita aja gitu. Iya. Gimana kebingungan Irna atau kecapean Irna antara membagi waktu di sekolah dan Di di asrama. pesantren. Oke. Jadi setelah ini kurang lebih 20 menit sebelum kita mengakhiri konseling ini, sebelumnya Ibu mau ucapkan terima kasih ya. Iya. Karena Irna udah mau terbuka. Ibu juga mohon maaf kalau misalnya masih banyak salah. Nah, selebihnya nanti kalau misalnya Irna memang merasa sudah selesai atau misalnya mau ada sesi konseling lagi, nanti boleh hubungi Ibu lagi. Iya. Oke. Nah, sebelum menutup kali ini, Ibu ingin mencoba untuk supaya Irna merangkum, mengingat kembali. Jadi apa nih yang Irna
ambil dari sesi konseling ini, dari yang Irna bilang kalau ada kesulitan antara membagi waktu di sekolah dan di pesantren. Nah, Irna bisa sebutkan apa aja yang bisa Irna lakukan gitu untuk membagi itu. Ya kayak tadi mengerjakan yang harus dikumpulin terlebih dahulu, tidak menunda-nunda, terus kerjanya tuh harus Betul, bareng-bareng. bareng-bareng. Yang penting saling tahu ini caranya kayak gini, ini Iya, caranya, jadi biar sama-sama tahu gitu ya. iya, Oke, nah Irna udah tahu tahapan-tahapan apa yang harus Irna lakukan gitu kan. iya, Selebihnya kalau misalnya Irna, ya namanya manusia wajar kalau misalnya Irna merasa capek, Irna merasa lelah ngerjain, bingung gitu, itu wajar. Tapi di sisi lain Irna juga harus mementingkan kesehatan. Jadi iya, jangan sampai misalnya aduh ini belum ngerjain, Irna sampai begadang, sampai lupa istirahat, misalnya ngerjain tugas tapi lupa gak makan, itu juga jangan ya. iya, Jadi tetap harus mementingkan kesehatan Irna juga iya, gitu. Oke, konseling kali ini sudah selesai. Sekali lagi Bu ucapkan terima kasih. Tapi kalau misalnya di lain waktu Irna ingin kembali bercerita, boleh hubungi lagi saya, dan saya mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan, iya, dan semoga pada pertemuan kali ini banyak manfaatnya, banyak hal-hal yang bisa Irna ambil dari sesi konseling kali ini. iya, baik Bu. Oke, terima kasih ya Irna Iya, ya. terima Oke. kasih. Ya Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tengah-tengah 20 hiji deh, 20